Halo, nama saya Lewi Sitorus, Sulfur 105 21016. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang logic and critical thinking. Jadi apa sih critical thinking itu? Jadi critical thinking itu adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dengan cara menganalisis data yang ada. Jadi tahapannya itu adalah dari problem, masalah, lalu ke thinking, cara berpikir, hingga akhirnya menemukan solution, yaitu solusi. Nah, critical thinking itu ada 5 skill ya. Ada observation, analysis, inference, communication, dan problem solving. Nah, critical thinking itu dibagi menjadi 2 tipe, ada deduksi, ada juga induksi. Nah, kalau deduksi itu pertama tuh ada ide, lalu dari ide itu kita mengobservasi ide tersebut, lalu dari hasil tersebut dapatlah konklusi. Kalau yang kedua itu ada induksi. Kalau induksi itu dari observasi lalu ke analisis menghasilkan teori. Lalu kenapa sih critical thinking itu penting? Yang pertama itu membantu kita untuk membuat keputusan. Lalu kemampuan kita memecahkan masalah, skill riset, terus bisa juga memoles kekreativitasan kita. Lalu yang terakhir meningkatkan rasa ingin tahu. Nah, lalu digunakan buat apa sih si critical thinking itu? Jadi kita bisa menggunakan critical thinking itu di kehidupan sehari-hari, di organisasi, dan kita diri sendiri itu sebagai pelajar. Lalu ada langkah-langkah juga untuk melakukan critical thinking. Jadi pertama itu identifikasi dulu masalah apa yang akan kita selesaikan. Nah, setelah itu kita kumpulkan data-data, opini, dan argumen. Lalu yang ketiga, analisis dan evaluasi data yang sudah kita miliki. Keempat, identifikasi asumsi. Lalu kelima itu membangun bisa dibilang tuh analisis yang telah kita buat. Lalu keenam itu kita membuat desisi atau enggak keputusan. Lalu yang terakhir itu kita mengutarakan apa yang telah kita dapat. Nah, cara memudahkan kita untuk melakukan critical thinking itu ada beberapa cara. Yang pertama ada SWOT analysis. Jadi kita memasukkan strength, weakness, opportunities, dan threat kita untuk memudahkan kita critical thinking. Lalu kedua ada cara Bloom taxonomy. Jadi si cara yang ini tuh langkah-langkahnya adalah pertama kita create, evaluate, analyze, apply, understand, dan remember. Lalu yang terakhir ada cara test focus, yaitu dengan cara error management, client focus, constructive debate, dan concern for quality. Lalu selanjutnya ada webinar manajemen waktu dan diri ya. Nah, apa sih definisi dari manajemen diri itu? Jadi manajemen diri itu adalah kemampuan diri untuk mengatur sikap, pikiran, dan emosi secara sadar dan produktif. Ada 7 kunci dari self management ini, yaitu reliability, multitasking, time management, stress management, trustworthy, adaptability, dan conscientiousness. Jadi, lalu ada 10 tips atau cara untuk menajamkan cara manajemen diri sendiri. Yang pertama itu tetaplah melakukan apa yang telah kita janjikan, lalu fokus kepada apa yang bisa kita kontrol. Lalu jangan pernah playing victim gitu ya, jadi korban, selalu jadi player, pemain. Lalu ketahuilah diri sendiri, know who you are. Lalu ketahui juga apa yang ada dalam diri kita. Lalu yang ketujuh itu jangan lupa kita mengambil break gitu ya, istirahat. Lalu ada practice mindfulness, yaitu berlatih untuk berpikir tenang. Lalu yang terakhir ada don't multitask, jangan multitasking.
Lalu ada time management. Apa sih time management itu? Time management itulah kemampuan kita untuk menggunakan waktu secara produktif dan efisien. Lalu buat apa sih time management itu? Time management itu digunakan agar kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, tidak ada tugas-tugas yang terbengkalai gitu. Cara untuk melakukan time management tuh gampang. Jadi kita tuh harus membagi apa yang akan kita lakukan itu menjadi dua. Ada yang urgent, ada yang important. Apa sih urgent dan important? Urgent itu jadi kita tuh yang harus kita kerjakan itu penting, tapi ya bisa diundur dulu gitu, jadi nggak harus langsung dikerjakan. Kalau yang important itu harus dikerjakan sekarang, karena kalau nggak tuh ada konsekuensi yang akan kita terima. Nah, untuk prioritasnya itu, jadi pertama itu kita mengerjakan yang urgensinya tinggi dan importansinya tinggi. Lalu setelahnya kita mengerjakan yang urgensinya rendah tapi importansinya tinggi. Setelah itu kerjakan yang urgensinya tinggi lalu dan importansinya low. Baru yang terakhir yang low urgensi dan low importansi. Sekian penjelasan dari webinar yang saya dapatkan. Terima kasih.